Proses pembuatan film mikrotik. Kita pilih ISO mikrotik. Next. Di sini sudah daftar order. Lalu kita next. Kita ganti ke bebas ya. Lalu next. Kita pilih single. Lalu next. Sebelum finish kita edit dulu. Kita ubah memorinya menjadi 256. Untuk laptop adapter pertama kita di router to bridge, lalu tambah dan laptop adapter 2 kita pilih Pmnet 1, kita tambah lagi. Untuk adapter ketiga kita pilih Pmnet 6, yaitu untuk mode terang. Selesai, kita close, lalu finish. Sebelum lanjut kita tambah kembali, yaitu bagian switch. Next, kita pilih ISO mikrotik lagi, lalu next lagi, lalu kita ganti menjadi switch. Next, kita pilih single. Next, custom, kita ubah, lalu di notch kita pilih Pmnet 6 karena menyambungkan sambungan antara router dan switch seperti yang di router tadi di network adapter 3 sebagai mode terang. Lalu kita tambah kita pilih Pmnet 4, lalu tambah lagi. Kita pilih Pmnet 5, lalu kita tambahkan lagi Pmnet 7 untuk meremote ketika nanti menyeting switch. Apabila kita di Pmnet 4 itu biasanya suka keluar, jadi kita pilih Pmnet 7 untuk meremote. Setelah selesai kita klik finish. Kita pilih router dulu.
login dengan memasukkan admin. Password kita lewat kita beri nama terlebih dahulu, yaitu menggunakan Jitpak. Kita namakan router. Untuk di switch juga kita nyalakan. Kita klik I lalu yes. Login kita pakai admin. Kita beri nama setelah selesai kita masuk ke kan kita mau setting router, kita sebalkan dulu yang Pmnet 4 dan 5 karena Pmnet 4 dan 5 itu bagian di switch. Kita nyalakan Pmnet 1 karena untuk router. Kita masuk lalu connect. Di router kita pilih interface, lalu masuk ke VLAN. Di VLAN kita tambahkan untuk namanya itu VLAN 100 dan VLAN ID juga 100. Kita ubah menjadi header 3. Lalu kita tambah lagi. Untuk yang kedua kita tambahkan VLAN 200. VLAN ID juga kita ubah menjadi VLAN 200. Untuk header tetap di header 3. Setelah selesai kita masuk ke DHCP client. Di DHCP client kita tambahkan untuk edit root kita ubah menjadi no. Setelah itu selesai. Kita lihat statusnya sudah terlihat sudah menjadi bound. Itu kita masuk lagi ke IP, itu ke address klien pertama kita menggunakan IP 172.
pilih header 2, lalu selesai. Kita tambahkan kembali. Untuk klien kedua kita menggunakan IP10 untuk /24 dan menggunakan VLAN 100. Kita klik OK. Kita tambah untuk di klien 3 yaitu menggunakan IP 92 dan 8.25 dan menggunakan VLAN 200. Setelah selesai, kita masuk ke IP dan masuk ke DNS. Di DNS server kita memasukkan lalu allow remote request, kita klik selesai. Lalu kita masuk ke bagian IP lagi untuk di bagian firewall. Di firewall kita masuk ke NAT, lalu add, lalu kita masuk ke out interface dengan menggunakan header 1, lalu masuk ke action, kita ubah menjadi mask query. Selesai, kita masuk ke IP lagi untuk ke routers. Tambah, kita hanya memasukkan gateway-nya yaitu 192. Selesai, kita masuk kembali ke IP dan memilih DHCP server. Kita masuk ke DHCP setup karena perintah di LKPD yaitu yang DHCP itu ada 2 klien. Yang pertama header DHCP 2. Kita next. Nah, di bagian sini karena kita membutuhkan 20 klien dan angka 2 sudah terpakai, jadi sehingga batasnya yaitu sampai ke 21 karena ini dimulai dari angka 2, sehingga kita masukkan angka 21 karena di LKPD terdapat 20 user. Lalu kita next. Lalu yang kedua yaitu dia DHCP kan yaitu VLAN 200. Itu VLAN 200 ini tidak ada yang diubah. Dan selesai. Untuk settingan router di inbox itu udah selesai. Setelah selesai, kita akan mengecek dulu. Sebelum mengecek, kita masuk dulu terminal untuk mengubah IP utama. Setelah selesai, kita baru cek di CMD, itu kita tersearch dulu.
dan hasilnya yaitu kita keluar IP dari klien pertama yang berada di router. Kita coba pin dan hasilnya pun TTL. Lalu setelah selesai kita masuk ke bagian kedua, yaitu bagian switch. Kita masuk dulu, yaitu untuk karena tadi kita sudah menyiapkan PMD7, yaitu untuk melewati, kita nyalakan atau enable. Untuk router dikarenakan sudah selesai, kita disablekan. Lalu kita masuk ke switch. Di switch kita hanya masuk ke bridge. Kita tambahkan di bagian sini tidak ada. Nah, dalam filtering kita nyalakan. Kita masuk ke bagian VLAN. Kita masukkan VLAN ID-nya 100. Untuk integernya header 1 dan integernya itu kita berada di header 2. Selesai. Kita masukkan lagi, kita tambahkan lagi VLAN ID yaitu 200. Lalu integernya yaitu header 1, integer yaitu header 3. Selesai. Kita masuk ke ports. Di port kita tambahkan, untuk di pertama kita tidak ada yang diubah. Lalu kita masuk kembali, tambahkan di general, kita ubah menjadi header 2, lalu kita klik header outnya. Lalu kita masuk ke VLAN yaitu VLAN 100. Lalu kita tambahkan kembali itu LAN ID 200 dan di generalnya kita masukkan header 3. Kita klik header opennya. Selesai. Setelah selesai kita cek, kita masuk dulu terminal, nyalakan PMNet 4 untuk kita statikan. PMNet 4 itu dipakai di klien 2, jadi menggunakan IP 10. Setelah selesai diisi, kita masuk. Setelah selesai diisi,
kita masuk ke CMD untuk mengecek dan ini hasilnya sudah menjadi 10-10. Kita cek ping dan ketika di ping yaitu menjadi TTL. Kita lihat untuk klien 3 dan kita matikan dulu pmnet 4. Kita lihat pmnet 5 yang digunakan di klien 3. Kita coba cek kembali. Dan inilah IP yang berada di klien ketiga. Kita coba juga ke ping dan hasilnya pun sama TTL. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.